5 tips menghindari virus corona. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal selama 20 detik. Dan pastikan seluruh bagian tangan dicuci bersih agar terhindar dari kuman. Jika tangan Anda sedang dalam keadaan tidak bersih, disarankan tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut. Hindari kontak fisik dengan orang yang sedang sakit. Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang di sekitar Anda. Selalu gunakan masker saat Anda keluar rumah. Dan tetaplah di rumah jika tidak ada keperluan mendesak. 3 tips menggunakan masker secara tepat. Sebelum menggunakan masker, cuci tangan Anda menggunakan sabun dan air yang mengalir, atau gunakan alkohol khusus pembersih tangan. Saat menggunakan masker, tutupi mulut dan hidung Anda. Pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Ganti masker secara rutin sesuai dengan jenis masker yang Anda pakai. Saat melepas masker, lakukan dengan melepas dari tali pengait dan jangan sentuh bagian depan masker. Lalu, segera buang masker ke dalam tempat sampah yang tertutup. Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau alkohol khusus pembersih tangan. It's going up, it goes down, it What does a hero truly need? How about here? All I can say is absolutely perfect. My name is Sari Kusumaningrum. I am the host of this Women's World Festival with a special segment about listen, learn, and lead. I'm having a very special guest, Her Excellency Mrs. Astari, Sri Astari Rashid. So she is the former Indonesian ambassador, extraordinary and plenipotentiary to the Republic of Bulgaria, Republic of Albania, and Republic of North Macedonia. So, Ibu Astari, thank you so much for your time. Thank and you I'm so for having honored to me. have you here. So, I just want to read a little bit. Yeah, Ibu Astari is basically famously in Indonesia before is an artist, but Ibu Astari is actually active in all those art foundation. And then Ibu Astari is also chair ladies program for Stanford Research Institute. And also Ibu Astari is always organizing events not only in Indonesia and overseas. And when the first time I met Ibu Astari during the Jakarta Art Biennale, it was 1993.
long time ago. So, however, with all the achievement that Ibu Astari has done during her placement in Bulgaria, today I actually want to have a conversation how Ibu Astari become the ambassador. So, Ibu Astari, I just want you to share with us what is your journey during your posting in Bulgaria as an ambassador? How you become the ambassador at the first place? Okay. I will start with I just finished my mission a month ago, not exactly, but a month ago, and I'm back in Jakarta now. I have been ambassador to Bulgaria, Macedonia, Yes. North Macedonia, and Albania for 4.5 years. Actually. Wow, 4.5 years. Yes, it's quite a lifetime. But since day one, I was an ambassador there. I already started an activities, which was the visit of the Minister of Culture of Indonesia, who was signing the MOU. So the day after I arrived there. He came with his entourage and signing the MOU on cultural cooperation with the Minister of Culture in Bulgaria. Yes. So, and immediately I was thinking that, yeah, I think this will be it's kind of, geared towards my mission. I need to do cultural diplomacy, Yes. I think. And I was actually an artist, okay? So when you asked me how I can become An ambassador. I never expected it. And when you least expected it, and Then you it's the get it. irony, Yeah. and it's the irony of life. So you get it, because I never even imagined, that I would become an ambassador. But I think they saw my previous activities before, and my credentials fit into being an ambassador. And I was happy about it. I was honored, and of course, I have to try to do my best. Yes. So that was cultural diplomacy. Yeah. So I understand that this period of time, yeah, Ibu, being in the female ambassador, this is basically the male-dominated world. So what do you think about it? Do you think it is still male-dominated world? I don't think so. I think one of it is the diplomatic corps. I don't believe it's a male-dominated anymore. Yes. Because even in the country that I was in Bulgaria, we have about 25 women ambassadors, including the ambassador of America and many EU countries that yes. are all female. Indian ambassador was also female. So we have a group of female ambassadors there, which was nice. And we were actively, meeting each other and having a lot of event discussions and all those things among us. So I don't think it's a male-dominated one. I think it's more, when we are meeting those male ambassadors there, they are intimidated a bit, because we are, how women are. Yes. So this is also, Ibu, I read that you actually have done a lot of events. One of them is Asian Festival. Yes. That you actually unite all the Asian embassies. So can you please tell a little bit about that event? Yes. When I first arrived also, I saw, around, and I get to adjust myself to see what is best to do there. And I saw there was no Asian community kind of relations or group, and I thought, if we do something, when we do something together, we are stronger. Yes. So I suggested them, I invited them all, I initiated the Asian Festival. Wow. Yeah. And they all agree with my idea. So I have about 15 countries from Asia, including the Middle Eastern countries, Yes. who are also Asian. So I started to see that it goes with our Asian Games membership. Wow. There are, of course, other countries like, Israel, for instance, they want to join. I said, you cannot because you're not a member. This is of only this for the Asian countries. Asian Games Yeah. countries. I see. Yes, So yes. I managed to gather 15 countries. And there was a big festival because I thought, if we have to do it ourselves, it's difficult, Yeah. the budget and all that. We cannot cover the big kind of event like that. So I was happy, and we had it
yearly now, since I was there, 2017 until this year. But this year we have to cancel everything because of the COVID. But it's ongoing, and they appreciate it so much. The president came to open the first one, and the second one was the vice president of Bulgaria, who always attend to our events. Yes. So, Ibu Astari, what is your memorable experience during your posting in those three countries? Oh, there's many, loads of them. Yeah. Because I'm very active. Like this, not a single day, never a dull moment, I think. Yeah. You know, I try to fill in everything. I try to do the best I can in every given moment of my time there. So because I also, now I actually, when I saw your Facebook, I saw this book. This is really a beautiful book called maybe The this Art is one of the Diplomacy, other, among the other that you have actually published, right? Yes, already, and this is something that I can give to the next generation. Yeah. For those who are interested in diplomacy, and we had also a webinar already with the Fakultas Ilmu Budaya, and they were happy about this. And maybe I will have a book launch in December here. So, what do you think that women should have that actually want to pursue her career to become an ambassador? I think it's a great idea because it will they will have to represent their country, their nation, which is an exciting thing. Yeah. And of course, they are supposed to perform the best. Yeah. In every aspect, you know, whatever they are, background and all these things, they need to perform nothing but the best. Yeah. They will be called, you know, Your Excellency. So yes, they have to. You have to be excellent in anything. And then they have to do everything par excellence. Yeah. Oh, par excellence. Okay. So this is French language called par excellence. So Ibu, as an ambassador, do your family support your career in the past or now? I think all along I have been quite well supported. Yes. Although when I was a corporate, wife, it was not as easy because I have to adjust myself with at the time my children and my husband's profession and all that. That requires me to travel a lot and to have a lot of activities here, like what you saw in the book. But otherwise, I think I get what I deserve to get. When my children was growing up and they were studying overseas, I went with them. I spent time with them. I took some more education in the art department at the University of Minnesota. Right. And so I spent time with them also during their school time. Yeah. It was a good and a nice moment of sharing with your children, going to school together. So, Ibu Astari, how do you inspire other women to be successful? I guess everybody has their own, their own ways, and they just have to do the best they can. Yeah. Give 100% of yourself, in any profession, any given moment. So, and also here, I believe that you have achieved all those achievements, right? So maybe Ibu can share what actually have you been accomplished in your life until now, and maybe you can share the tips how to accomplish something. In their life. I have to start early on. I guess my diplomacy went way back. Yeah. My experience, not only that, my knowledge about diplomacy went way back. When I was 5, I was with my father and mother. My father was placed in as a diplomat in India and in Rangoon, Burma. It's only in Asia, but that means so much, of our development in knowing about other culture, to also be able to be tolerant in other religion, as well as other rituals of other countries, culture and rituals and traditions of other countries. This is something that when they are, since they're young, you are able to travel to other countries and to stay in that country, especially in a diplomatic country, with a diplomatic mission.
you will learn a lot. And that was when I started, I guess, all this until I grew up. Yeah. And so many, what do you call that, is happening in my life after my childhood. Yeah. And then I came back and, going through all this elementary school and all that. And I was in a Catholic school while I was a Muslim. And that also gave me an insight of being tolerant to other religion. Yeah. And also to learn about many of my own culture. And when I become fashion designer, I was a fashion, and I was Wow, you are not fashion. only, not only fashion designer, but I was You are a painter. You are a fashion designer. I was a journalist like you. Wow. Okay. Because that was my actual Right. ambition to become Yes. a journalist, and I was You were the vice editor-in-chief of Yeah. Mode Indonesia Yes. magazine back in 1974. yes, Wow. I was only 18 then, and so I juggle around and do this Yeah. between my university. I was supposed to go to I was what do you call it, accepted at the University of Indonesia, Yeah. in the faculty of literature. Yeah. And but I didn't pursue that Yes. because my mother said no. She has 7 kids, and she said no. You have to find a profession that can lead you to be independent. So Yes. I thought, okay, she wants to get rid of us, and so she sent me to London. And since she saw me, being a journalist, and I was drawing, all the time for the magazine Yes. too. So she said, okay, why don't you just pursue fashion design? So Yeah. I quite agree with her because I want to see also the world. So that's when Yeah. I get my Western education combined with my Eastern kind of, I see. So that's why basically what I see here, your CV, that you have all your interest, your passion is in art. Yes. So therefore, your book is about art of diplomacy. So can you please elaborate, Ibu Astari? Yes, What do you mean by art of diplomacy? The art of diplomacy, Yeah. Diplomacy is also an art. Yeah. Art of painting, peace and harmony, beauty, Yes. and also tolerance in the world. So I thought I can say art of diplomacy. Yeah. It's how you do the art of diplomacy, because diplomacy is also an art. And I saw in your Facebook that even the vice president of Bulgaria attended this event. Yes, I should elaborate on that. Yes. During this COVID time, Yes. none of the embassies are daring to hold any national day and all these Right. things. And I was the only one, I guess. I said, oh, okay, I'm leaving. I want to launch my book. So, and I have been, what do you call that, collaborating Yeah. a lot with the National Gallery. Because, this is something later I will Yes. explain also about the Permanent Indonesian Collection. So I had it at their space, outdoor sculpture garden, and I invited. I said, Beautiful. okay, if they want to come, they can come, but I can only invite 80 people. And with 80. social 80, but That is a lot. That's a lot, but it's a huge place. Yeah. So we have to maintain our social distancing and using all this The procedures mask, hand and all, yeah. sanitizers. And so I just said, okay, let's do it, And apparently the attendance was quite good. All the ambassadors of European countries, Asians, and all that, because they're all my friends, and they know Yes. this is going to be my book launch and also my farewell. Yes. Right. So they all came, and it was quite successful, And the vice president was there, and she was so happy about this book because Yeah. if you read it, I also speak about many cooperation between Bulgaria and Indonesia, and how I see Bulgarian from another Yeah. point of view, of an ambassador. Yeah. So I think this you actually cover Bulgaria, Albania, and North Macedonia, right? So it is, if you combine, how many people live in those countries? They're not as much as us, Yeah. They're not as much, but they have many spaces in their lands, I think they are about, because Bulgaria itself is about 7,000, Yeah. only 7.5 million. Yeah. Okay. 7.5 million, and then the other one is 3 million, and
So it's not too. It's not many people but, live there. Yes, but it's nice and beautiful. Yeah, I saw that. The Country, beautiful yes. nature. Beautiful Yes. nature. So, the last question, Ibu. How have you strike a balance between taking care of your family, raising your children, and then of course with your performing your duties in your job? I think women are little mothers, yeah. When they were little, they automatically they're little mothers. They can handle everything. Yeah. Not really, but I also juggle. You know, it's not easy to become a mother. But I have a concept here, like what Khalil Gibran said, that your children come only through you, but they're not your children. So I become their friend. I have to become their mother. You know. And a career woman and, And a career- an ambassador. Oh, now because like what I told you. Yeah. When I became an ambassador, my children are already all married, Oh, so I okay. don't have to take care of them anymore. Only one came with me, but now she's also married. Yeah. So it's no problem at all. I want to tell you also about my legacy, which I put in Bulgaria. Yes. Which is the Indonesian Permanent Collection. So I was thinking that when I saw their museums, they don't have Indonesian collection. They have all other countries. you The know. National Museum Yeah, in Bulgaria. In Bulgaria. Right. I have been working since day one with them. They asked me to do this and that. And Yeah. So this is very important for Yeah. an ambassador to be in a good relation with Yes. national galleries, because you will have a chance to use their facilities. Yes. And it's prestigious facilities. If you do it there, you know, it's not like you're doing in other galleries. Right. Right. So it will be a good place to exhibit everything. So each year I have this Wonder of Indonesia festivals. yes. All mostly the exhibitions are done in the National Gallery. They Yeah. have several national galleries, the Palace one and the other one. So I keep moving, you know, around that area. Yeah. So basically, you're trying to bring in Indonesian Of course. collection. Yes, to, I want them yeah. to feel, to taste. Yes. Also the food. The to food feel, to is- taste, yeah. to smell Indonesia in all aspects. Yeah. 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 And and then I have this the permanent collection that I did for the National Gallery when Ibu Retno Marsudi came last year, end of last year. I was thinking that okay, because this is going to be my last year also, I initiated to present them with a collection from Indonesia, Right. Indonesian heritage Yeah. collection of artifacts, textile, and Wow. jewelry. Old, yeah, Yeah. Yeah. from So the antique collection Yes. from Okay. so it has a history. It has a history that you can offer to people who wants to know about Indonesia, because we are a very what do you call that, rich country of Yeah. heritage, and we have to show those things. Okay, so thank you so much, Ibu Astari. I hope the discussion will be actually beneficial for all the young millennial, young future leaders. And again, Ibu Astari, thank you so much, and I'm so Thank you. honored that Ibu Astari has time for me today. Thank you for having me. Halo, nama saya Sari Kusmaningrum. Selamat datang pada acara Women's World Festival. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ambassador Her Excellency Ibu Dinaryati Cokro Suprihatono sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Republik Ekuador pada masa jabatan 2016 sampai 2020. Ibu Dinar Yati, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Ibu Dini bisa bercerita sedikit bagaimana sih pengalaman Ibu bisa menjadi seorang ambasador, di mana pada awalnya Ibu adalah seorang akademisi, begitu ya Ibu Dini? Bisa mungkin diceritakan sedikit Oke. pengalamannya bagaimana bisa menjadi duta besar. Terima kasih Bu Sari, dan terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti acara ini. Keren banget loh acaranya. Ya. Ya, saya menjadi duta besar sebetulnya juga saya tidak sangka ya, karena ini ketika diminta saya sama sekali nggak punya gambaran, karena kan kegiatan saya adalah seorang akademisi. Saya adalah seorang pengajar di Fakultas Psikologi
khususnya psikologi pendidikan anak usia dini Wow. di Universitas Indonesia. Tapi memang saya masuk Nasdem ketika saya sudah pensiun, ya, karena saya mempunyai cita-cita ingin mengembangkan bagaimana caranya pendidikan di Indonesia itu mendapatkan suatu porsi yang penting dan juga dikelola dengan baik. Karena sampai hari ini saya nggak pernah tahu ada kerangka pendidikan anak Indonesia yang ajak, dan itu sangat penting. Sehingga nggak ikut arus. Kita mempunyai satu kerangka. Itu adalah keinginan saya, sehingga ketika Nasdem melamar saya bilang, oke, I want to do that, Yes. karena saya ingin fight for that. Tapi memang lucknya belum ke situ kayaknya ya, Tuhan belum memberikan izin pada saya untuk menjadi anggota DPR yang Yeah. berjuang untuk pendidikan anak Indonesia. Jadi saya akhirnya diusulkan untuk menjadi duta besar di satu negara yang saya sendiri masih belum begitu kenal. Saya sendiri kaget saat itu, tetapi memang menurut pendapat kamu itu you're a fighter, katanya. Yes. You're a fighter, kamu itu pejuang, jadi kita minta kamu harus mengembangkan Indonesia di negara yang tidak kenal Indonesia, di dalam kedutaan yang masih baru dibentuk. Jadi saya adalah duta besar kedua. Dan Ibu sebenarnya Percaya bukan dan nggak percaya. secara politik bukan ini ya, bukan karir diplomat ya Ibu ya? Bukan, Ya. bukan. Tetapi ayah saya diplomat. Oke. Jadi sebetulnya cita-cita saya dari kecil, ya, itu ingin menjadi diplomat. Tahun 1971, 72 ketika saya masih SMA, saya mengutarakan itu pada ayah saya yang diplomat. Dia bilang, oh no, nggak boleh. Dia bilang, kamu tuh perempuan, nanti kamu rumah tangganya bagaimana kalau kamu jadi diplomat, dikirim-kirim ke luar negeri. Nah itu alasan ayah saya, karena zaman dulu, zaman itu masih belum banyak diplomat perempuan. Ya, memang didominasi oleh pria. Jadi saya mendapatkan tantangan dari orang tua saya. Nah, karena ditantang ya saya bilang, bagaimana ya? Ya udah deh, namanya juga anak nurut orang tua. Iya. Akhirnya saya pilih masuklah psikologi. Iya. Karena mirip-mirip kan, itu harus berkomunikasi dengan orang, dan ternyata saya suka dengan profesi itu. Jadi ketika saya diminta untuk menjadi duta besar, I was excited, percaya nggak percaya, tapi wow, kok mimpi saya akhirnya on the last days of my life, boleh dikatakan ya, saya bisa mencicipi dunia diplomasi. Jadi menyenangkan, dan saya Iya. bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu proses menjadi ambasador itu seperti apa ya Bu? Apakah karena ini kan kita berbicara betapa pentingnya networking. Iya. Nah ini mungkin karena Ibu memiliki channel di Kemenlu atau bagaimana Ibu? Mungkin bisa ceritakan sedikit. Oh, bukan ya, mungkin saya sendiri sudah nggak pernah ke Kemenlu saat itu, tapi karena saya masuk Nasdem dan Pak Surya Paloh itu melihat kinerja saya selama saya fight untuk menjadi DPR, karena Iya. saya mempunyai cara unik menurut beliau. I always do research sebelum saya membuat see. program saya, dan program saya sudah jelas, I want to work for education. Dan saya buat paper untuk itu, apa yang mau saya perjuangkan. Jadi itu menjadi pegangan bahwa you have a mission. Nah karena itulah makanya beliau mendorong saya untuk, ya udah kamu masuk jadi anggota DPR, tapi saya tidak luck ya, karena Nasdem saat itu adalah partai yang baru dan pertama kali ikut pemilihan umum, jadi masih belum ada luck, walaupun suara saya banyak, tapi belum cukup untuk masuk anggota DPR. Nah, Oke. melihat cara kerja saya yang katanya unik, beliau mempercayai bahwa kalau kamu jadi duta besar, pasti kamu akan berbuat sesuatu yang menguntungkan buat negara. Maka saya ditempatkan di negara yang sangat jauh. Perjalanannya 2-3 hari loh, sampai ke Ekuador. Iya betul, karena Naik itu di pesawat. negara Latin Amerika ya Iya. Bu, ya itu agak di atas ya. Dan kalau kita dig a hole, kita gali lubang dari Kalimantan, Iya. kita akan tiba di Ekuador, di Quito, di Di Mitad del Quito, Mundo. iya, iya. Jadi dua-dua negara itu dilalui garis khatulistiwa, tetapi di Ekuador sendiri, Mitad del Mundo namanya titik 00 Yes. itu dikembangkan dengan sangat baik untuk wisata, jadi menarik banget. Nah, Ekuador sendiri very unique. Indonesia, ketika teman-teman saya tanya, kamu di mana Ekuador? Di mana Ekuador ya Dine? Iya, Malah ada yang berpikir ini di daerah Afrika, can you imagine? Iya. Saking tidak dikenalnya Ekuador, aku pun tidak kenal. Iya. Ekuador, waduh, saya pikir waduh ini pasti daerah mafia or something like that ya. Tapi ternyata itu negara yang cantik, yang aman, yang sehat ya. Dan ibu kotanya itu ibu kota kedua tertinggi di dunia. Iya. Jadi Jadi itu letaknya- sangat tinggi datarannya ya Bu ya. 2.880 meter di atas permukaan laut. Iya. Dikelilingi oleh 6 gunung berapi. Yang baru saja meletus waktu saya datang. Iya.
Dan saya di sana juga meletus juga lagi. Itu Jadi yang menarik. yang saya ingat itu saya pernah ke Ekuador dulu Bu, saya pergi ke Galapagos. Oh Ya, ya. itu salah satu Ya. taman wisatanya ya yang sangat dilindungi. Nah, ini Ibu mungkin bisa share sedikit juga pengalaman apa yang sangat apa ya Ibu yang tidak terlupakan yang berharga pada saat Ibu jadi duta besar di Quito. Karena saya lihat waktu itu kebetulan saya kenal Ibu Dina ini dikenalin oleh Ibu Carlina Damiri namanya itu yang aktif di IGA. IGA itu tadi Ikatan Gastronomi Gastronomi, Association ya. ya. International Indonesian Gastronomy Association. Nah, dari situlah saya mengenal Ibu Dini nih ceritanya. Nah, dari situ ternyata saya baru tahu Ibu Dini itu adalah seorang ambasador yang bukan karir diplomat tapi sebagai political appointee. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan saya, pengalaman apa sih yang Ibu dapatkan di Ekuador? Banyak sekali karena sebagai duta besar kedua dan orang Ekuador sama sekali nggak kenal Indonesia. Bisa dibayangkan ketika saya datang ke Indonesia, where is Indonesia? Is it inside Singapore? Bayangin, Singapura yang segede ini, Indonesia yang segede gitu itu dalam Singapura. Or is it somewhere in India? Waduh, saya bilang. Padahal saya dapat tugas dari presiden luar biasa dari dalam bidang TTI ya. Kita kalau di appointed kita harus memajukan tourism, investasi dan trading di negara yang tidak kenal Indonesia sama sekali. Challenge-nya luar biasa. Saya bilang, waduh, nggak kenal Indonesia. Yang kedua, mereka bengang-bengong, jadi saya disebut macam-macam lah. Oke, saya bilang gitu. Lalu saya pikir, oke, saya harus perkenalkan Indonesia. Jadi yang pertama kali adalah saya kagum Indonesia nggak dikenal. Ya, tapi ya orang-orang Ekuador juga kenal Indonesia. Jadi saya bilang, gimana caranya ya saya memperkenalkan Indonesia? Mesti sesuatu yang striking ya. Kalau enggak, saya nggak akan dikenal. Jadi saya bilang, oke, saya berpikir mengenai fashion diplomacy. Nggak ada kali ya. Fashion diplomacy. Nggak ada kali ya fashion diplomacy. Karena sebagai duta besar perempuan, kelebihannya adalah kita kan bisa dandan. Kita bisa berpakaian secantik mungkin, menggunakan aksesoris kita yang keren-keren. Indonesia loh. Budayanya, culture-nya membuat kita bisa tampil. Kenapa saya nggak pakai itu? Jadi dari pertama saya datang, saya langsung dandan. Jadi saya bikin research dulu. Orang Ekuador sukanya pakai apa sih? Oh, they only wear black suits atau paling warna merah. Saya bilang, oke, I'll come with another design. Jadi saya pakailah ragam budaya Indonesia, kain batik, kain tenun, whatever, dengan berbagai macam kebaya dan aksesoris, dengan beraneka warna. Sehingga kalau saya datang, orang tuh nengok. Jadi Ibu memiliki apa ya yang kita sebut tadi trademark atau signature style ya Bu ya, to promote Indonesian fashion ya. Namanya the law of attraction. Yes. Di psikologi. If you can attract people, they will come to you and they will introduce themselves. Itu yang terjadi. Jadi dalam waktu singkat networking saya menjadi luas karena saya diam aja dengan berbaju Indonesia, nggak diam sih, senyum-senyum pasti ya. Dan say hi to everybody. Tapi dengan seperti ini ya Bu ya, pembawaannya yang sangat elegan. Mereka akhirnya datang kenalan langsung invitations, undangan kemana-mana. Saya datengin semua undangan dengan bergaya busana yang lain lagi. Jadi fashion diplomasi itu kayak etalase. Kalau kita mau masuk toko, kan kita lihat-lihat dulu menarik nggak langsung masuk kan, lihat etalasenya. Oh keren nih ya, setelah keren baru dia mau perkenalan. Nah setelah itu tergantung kita. Apakah kita ini orang yang nyebelin, bosankan, gak punya idea, atau orang yang asik, menarik, dan bisa mengembangkan all the ideas. Nah itu akan berkembang terus. Jadi dari fashion diplomasi, dari mulut ke mulut banyak yang minta kenalan. Jadi saya punya langganan tiap datang udah fotografer dan jadi media darling. Jadi masuk media terus di situ. Dan nggak pernah bayar. Television datang ke rumah, datang ke kantor untuk meliput, masuk di dalam acara-acara kerennya mereka tanpa saya harus bayar sedikit pun karena ketertarikan mereka terhadap keindahannya. Di situ kita ramu, saya masukin dalam gastrodiplomasi. Yes. Jadi karena gastrodiplomasi mengatakan ya, intinya adalah kalau kita membuat orang bahagia melalui perutnya, itu semua akan mudah. Termasuk negosiasi kita. Dan dari sana kita bisa berkembang. Saya harus memperkenalkan. Gastrodiplomasi itu paling mudah. Dan saya pakai teori, research saya adalah melihat kira-kira diplomasi gastro mana yang cocok untuk satu lingkungan. Bagaimana penyajiannya. Dari yang lesehan, I make lesehan for the mahasiswa. Jadi mahasiswa Ekuador yang datang karena mereka tertarik, yuk kita makannya gaya lesehan, kita ajarin mereka, wow,
excited kan. Dan Dapat pakai masuk- tangan ya, Bu? pakai tangan. Dan keluarlah nasi rames kita Ya. and nasi waktu liwet kita ya, and Ya. they like it very much ya. Nah dari situ, terus kalau yang undang orang saya buat fine dining ala Indonesia. Mungkin di dalam PowerPoint ada ya, tapi saya acak-acak. Jadi betul-betul gado-gado bikin fine dining, keren banget dibuatnya. Yes. Rawon bikin fine dining dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengantarkan Iya. gastrodiplomasi sesuai dengan situasi, kondisi dan di mana kita berada. Dan semua dinarasikan. Jadi bukan hanya sekedar untuk memperlihatkan bahwa this is Indonesian gastronomy, tapi saya narasikan, bayangin my chef is a Catholic. Yes. Tapi dia bisa masak Manado, bisa masak Padang, bisa masak Jawa, bisa masakan Sunda, bisa masakan Palembang, bisa masakan apapun. Karena tidak kita kekut hanya budaya saya aja, tapi seluruh Indonesia is our culture. Jadi kita bisa narasikan. Dan selalu saya dalam acara ada yang namanya keruk tumpeng. Bukan potong tumpeng. Apa namanya, Bu? Keruk tumpeng. Keruk. Oh, Kenapa? dikeruk bukan Iya. dipotong. Kita nggak boleh potong ujungnya. Ya. Jadi saya terangkan filosofinya karena tumpeng itu sebagai gunung. Yang di atasnya itu kerucut, itu adalah simbol dari doa kita pada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberikan prosperity. Yes. Karena di bawahnya kan ada bermacam-macam makanan ya, ada sayuran ya, ada makanan laut, makanan binatang darat dan sebagainya, itu semua kan ada di situ. Itu ya prosperity, karena gunung berapi itu biasanya memberikan kesuburan. Dan kita berdoa pada Tuhan semoga semua yang kita lakukan itu ada hikmahnya. Jadi kalau kita potong, artinya kita potong doa Rezeki kita. itu atau doanya. Yes. Jadi harus dikeruk, di drag. Mhm. Nah, di drag itu dengan semua teman-teman Ecuador, kita drag sampai dia jatuh, puk. Itu doa I kita see. terkabul. Itu singkat kata ya. Tetapi selalu saya narasikan, saya terangkan, kenapa saya buat ini, kenapa warnanya kuning, kenapa harus ada ini ya, ingredients-nya. Membuat mereka mengerti, wow, your culture is very Rich, philosophy and very rich. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya melihat sebagai negara besar yang kaya, yang menghargai budayanya, pasti kerjasama dengan Indonesia akan lebih baik. Jadi, prinsip adalah memperkenalkan dulu, karena nggak dikenal. Nah, sekarang sampai ke pelosok pun orang kenal, karena apa? Karena saya melakukan kerja sosial. Di kerja sosial dengan menggait teman-teman, karena kebetulan warga negara Indonesia cuma 59 orang, termasuk saya. Kalau Sedikit populasi sekali. di Ekuador itu berapa, Ibu? 17 juta orang. Ya. Ya, tapi negaranya kecil. Di salah satu negara terkecil di Amerika Selatan, 283 ribu kilometer persegi. Ya. Jadi luasnya ya. Dan dia berbatasan dengan Lautan Pasifik. Makanya ada Galapagos tadi. Yes. Nah, dengan adanya Ibu Dini di sana ya, itu apakah ada Indonesian restoran akhirnya, atau sudah ada, atau mereka akan buka Indonesian restoran? Karena saya lihat Ibu Dini waktu di WhatsApp grup IGA itu sangat mempromosikan itu ya, Ibu ya, Indonesian gastro diplomacy. Iya, betul. Ya, karena itu saya narasikan dan saya buat research untuk memperkenalkan gastronomi Indonesia itu dimanapun sesuai dengan situasi kondisi. Dan kadang-kadang saya juga research mereka yang mau datang saya undang ini sukanya apa sih, ya. Dan saya juga research mengenai bagaimana memotong acar misalnya. Ternyata motong acar di sana itu kayak salad, ya mereka nggak kenal acar. Jadi saya ikutin tuh cara-caranya walaupun dia dalam bentuk acar ya. Nah, akibatnya makanan Indonesia welcome. Sebelum saya ceritakan Yes. itu ya. Iya. Yang sangat menarik ketika ada festival makanan di mana dalam festival makanan ini bersaing dengan makanan Korea, Jepang, Thailand nggak, Bu? Spanyol, Ah. Thailand nggak ada kedutaannya. Oke, mungkin saya cerita ya. Indonesia itu di Ekuador hanya ada 4 negara, Cina, Korea, Jepang, dan Indonesia. Jadi bisa Oh, di bayangkan. Asia ya, Bu ya? Ya, di Asia hanya ada 4 negara di Ekuador. Asia Tenggara atau ASEAN hanya Indonesia. Nah, jadi memang agak ada kedutaannya. Tetapi pada saat itu restoran-restoran hebat yang jual makanan Chinese, makanan Korea, makanan Jepang, Spanyol, Itali, maupun chef-chef cook dan seluruh masakan dari Amerika Latin ada di situ karena itu festival makanan besar untuk cari dana bagi rumah sakit kanker anak-anak. Ya. Saya ikut, saya bilang kita keluar dengan mie goreng, dengan acar slice kayak picklesnya Ecuador, plus ayam kremes dan bir peletok. Ya, saya datang agak siang. Sampai sini saya bilang kok orang banyak, aduh laku ya, saya bilang banyak ribuan orang yang datang. Terus saya lihat ini orang pada berkerumun karena itu luas sekali ya, ruangannya itu luas sekali dan semua stall ada segitu. Terus saya tanya mas staff saya,
Wah laku ya tuh. Bu, jangan salah Bu, semuanya ngantri ke Indonesia. What? Jadi antrian seluruh itu sekeliling itu untuk ambil mie Si bir goreng mie goreng dan plus bir ayam peletok. kremes plus bir peletok ya. Dan ketika saya datang karena saya pakai baju Indonesia dengan tulisan Indonesia dan topik, kita punya seragam Ya. seragam Indonesia ya, yang kaos tulisan Indonesia bilang, oh ambassador, your food is really delicious. I don't only eat here, I bring it back home. Jadi 1,5 jam, 200 porsi makanan habis. Stall kita yang pertama kali tutup. Jadi kita mengalahkan makanan Cina, makanan Jepang Korea, dan- Jepang dan lain sebagainya, Italian food. Padahal mereka enak-enak, jadi saya makan di makanan yang lain. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata makanan Indonesia kalau kita bisa present sesuai dengan sifat, culture, kebiasaan, dan siapa yang kita perkenalkan, itu mengalahkan makanan yang lain. Kita harus lebih kuat diplomasi ini ya, saya Iya. pikir ya. Nah, dari situ ketertarikan oleh chef Ecuador untuk membuka restoran Indonesia. Wow. Awalnya kita ikut ini dulu nih, di situ ada yang namanya laboratorium gastronomi, ya. Oh, oke. Jadi ada chef anak muda Ecuador yang rada gila, ya. Jadi dia saking banyak uangnya, dia cuma bikin laboratorium gastronomi. Jadi tiap 3 bulan dia ngundang chef muda, ayo kamu boleh bikin makanan di sini dan kamu jual untuk 3 bulan. Jadi tar Itali, tar Korea, tar Spanyol. Jadi kayak pop-up gitu ya, Bu Ya, ya? kayak Pak Waptu sampai, kita ikutan yuk sebagai embassy. Gak pernah ada embassy mesti chef. Udah kita bawa chef, bilang, Iya. tapi embassy yang ikut. Susah masuknya, tapi kita kan fight terus, akhirnya bisa. Kita dapat chef dibantu sama ini, Kemenpar, ya, di sana. Lalu 3 bulan, ternyata chefnya itu, Chef Dimas, itu sangat kreatif. Orang yang datang makin banyak, lalu yang punya restoran, daripada aku capek-capek ya tiap bulan, udah kita rubah aja, kita bikin restoran Indonesia aja. Wow, oke. Gitu asalnya. Iya. Tapi campur sama Korea ya, karena chefnya itu kan si chef Ecuador kawin sama chef Korea. Right. Iya boleh, saya bilang Iya. nggak apa-apa. Tapi Indonesia harus ditulis ya, Indonesian flag di menu. Ya, dia bilang gitu. Laku sampai hari ini masih buka. Malah ketika COVID, di mana semua restoran tutup, itu restoran tetap jualan Iya. melalui online. Jadi ketika buka lagi, saya ke sana, ya, well, business is good, dia bilang gitu. Dan insya Allah akan ada restoran kedua lagi. Jadi Wow. dalam waktu 4 tahun, karena kita persistence di dalam mempromosikan gastronomi sesuai dengan situasi kondisinya, dan dinarasikan, membuat ketertarikan menjadi sangat besar, sehingga mereka mau spend money untuk invest Iya. buat restoran Indonesia, bukan dari Indonesia. Nah, Jadi sekarang- memang sih itu ya Bu ya, dengan Iya. adanya tadi itu effort dengan adanya network juga dengan Iya, para dengan chef, dengan para Iya. orang-orang di situ ya Bu Dan ya. chef saya yang sekarang ini yang ikut saya tuh, saya nggak hanya suruh jadi di chefnya KBRI, you go out. Jadi ikut festival besar, di kadang-kadang kita nggak diundang, sebang aku mau ikutan, but we don't know how to, I will give it, pokoknya aku sumbang. Ayo masuk, saya bilang gitu. Bilang ini kamu yang masak, Indonesia tulis. Akhirnya mereka kenal, ada chef saya dikenal. Sekarang chef saya menjadi chef yang disetarakan dengan chef topnya Ecuador. Wow. Jadi Celebrity chefnya ya. Iya. Aha. Jadi kalau istana Ecuador presiden mau bikin masakan, dia bilangnya Asia, dikirim ke dapur saya, chef saya masak. Oh, Tapi saya bilang, you have to say, it's from Indonesian Embassy. Iya. Kalau nggak saya nggak mau masakin. Iya. Iya, yes, ambassador, Indonesian Embassy. Itu mesti jelas, karena it's my promotion. Jadi akhirnya chef saya nih akan balik ke Ecuador. Dia udah mendapatkan partner untuk bikin restoran Indonesia. Tapi saya bilang pakai tema ya, higienis and clean, karena lagi COVID. Dia akan jualan semua minuman rempah-rempah Indonesia untuk menunjukkan itu kesehatan. Jadi harus punya tema yang kuat supaya orang mau datang. Orang udah nunggu nih. He is already very famous. Dan dia akan mengajar di UDLA, satu university untuk gastronomi, sebagai pengajar chef dari makanan Indonesia. Itu jadi karena Ibu effortnya besar sekali ya. Jadi sampai si pemerintahan Ecuador sendiri pun dengan adanya network Ibu jadi lebih menggampangkan supaya Indonesia itu Iya. lebih terekspos ya Bu ya. Iya, di dan Ecuador. hotel-hotel udah menerima chef saya untuk masak. Ya, ya. Jadi kalau saya misalnya bikin reception ya untuk Independence Day, itu chef saya masaknya di hotel. Dan chef hotel bantu. Jadi sponsor dari banyak hotel di berbagai kota di Ecuador berdatangan untuk bikin Indonesian Festival. Ya, ya. Jadi saya nggak keluar banyak uang ya, karena disponsori oleh Iya. hotel-hotel Ecuador dan Indonesia. Indonesia juga beberapa pemerintah daerah itu percaya pada kami. Jadi kalau saya minta, boleh nggak saya dibantu? Oh silakan Bu. Jadi
Yang lain lagi yang menarik adalah kita jadi guest country, the only Asian country ya, untuk festival se-Amerika Selatan, guest country-nya Indonesia. Wow. That's great, dan kita harus mengisi museum 1 bulan lamanya. Itu bagaimana caranya bisa menjadi guest country, Bu? Itu Ya. Karena saya punya networking, dan Yes. kan saya ngobrol banyak, Yeah. dan teman saya hampir semua kota di Ecuador, I have best friends. Dia bilang, gila ya kamu punya budaya. Jadi mereka bilang, hey, you have to ask Indonesia, they are really beautiful, they have many things. Jadi mereka menghubungi saya, mau nggak? Saya bilang, iya. Teman-teman saya di KBRI bilang, Bu, nggak mungkin kita nggak punya uang, jangan mikirin uang. Pokoknya iya dulu, mikirnya belakangan, saya bilang. Kita mesti berani Dapat sih, dulu proyeknya baru Iya. dipikirkan ya, Bu ya. Gila loh. Jadi guest country itu susah banget. Tapi bagaimana? Udah itu urusan saya deh. Kamu nggak usah pusing. Saya bilang. Akhirnya, tapi saya pusing juga nih. Aduh gimana ya? Jadi guest country kita museum 2 tingkat. Yes. Alhamdulillah saya ngobrol sama Pak Ridwan Kamil. Waktu itu masih wali kota Bandung. Bu, saya isi deh. Saya ngobrol sama teman-teman DPR. Kalau datang tuh ternyata baik banget. Saya lihat kerja ibu. Bu, mesti bantu apa? Boleh bantu tapi jangan kasih uang ya. Kasih saya ini. Misalnya pengrajin atau apapun. Ya. Dan they do what they say. Jadi kita bilang, saya mau punya festival. Siap Bu. Jadi di pengrajin komodo ya, pengukir, pembatik. Jadi stand kita mewah banget. Karena sponsor dari berbagai pihak ya. Dan itu gastronomi sampai ibu negara. Itu lama di stand kita. Dan dia makan loh Indonesian food tanpa dia harus dicicipi dulu. Dia suka sekali ya. Dan itu satu hal yang luar biasa ya. Itu yang satu hal yang membuat saya sangat bangga. Dan sejak itu kita selalu ikut sampai saya memperkenalkan tenun NTT. Yes. Ini menarik. Ternyata Ekuador juga punya tenun ikat. Namanya juga ikat, cara buatnya sama. Belajarnya dari Indonesia 600 tahun yang lalu. Oke. Jadi itu Tetapi masih yang ada mendapat- benang merahnya ya, Bu ya, kesamaan-kesamaan yang ya. dapat ininya, yang dapat recognition dari UNESCO Ekuador bukan Indonesia. Wow. Akhirnya saya bawalah pengrajin NTT disponsori oleh Gubernur NTT Iya. dengan Ibu Yuli Laiskodat. Yes. Bawa ke situ kita bikin seminar bareng. Di situ mereka melihat bahwa Indonesia teknologi dari 3 tingkat lebih advance Ya. dari Ekuador, tapi Ekuador punya bahan yang jauh lebih bagus. Kan pakai sutra juga, jadi saya bikin scarf yang sangat Yes, yes, yes. Jadi terjadi seminar antara pengrajin Indonesia dan pengrajin NTT. Jadi kita lihat bahwa ini mudah-mudahan akan berlanjut terus Iya. ya, karena ini sangat baik. Dan kita selalu ikut pameran itu festival Atasenia se-Amerika Selatan, karena kita memperkenalkan produk-produk kita. Karena itu kan nanti lama-lama akan terbuka, karena sudah ada peminat, tapi karena COVID, jadi semua kegiatan Iya. saya termasa batal. Itu udah ada peminat yang mau import fashion Indonesia loh, mau bikin butik orang Ekuador. iya, iya. Tapi saya harus spa Indonesia, mata tilar juga diminati Yes. oleh orang Ekuador, tapi terpaksa semua diundur. Termasuk Indonesian Trade Expo yang saya mau buat di sana Yes. udah 100% siap, terpaksa batal juga. Jadi dengan diplomasi yang kita lakukan itu terbuka banyak sekali kesempatan untuk membuat kegiatan-kegiatan yang luar biasa, yang saya bersyukur pada Tuhan karena dalam waktu singkat itu terbuka banyak sekali kesempatan untuk kita berbuat banyak. Indonesia itu luar biasa. Kalau kita percaya diri dan yakin bahwa kita bisa, uang belakangan, ternyata banyak sekali yang membantu. Iya, itu tadi fungsinya networking ya Ibu Iya. Dini ya, karena tanpa adanya networking itu yang kuat, personal relationship Ibu dengan semua orang-orang yang ada di Ekuador mungkin belum tentu akan menjadi hits ya itu ya Indonesia. Malah udah ada investasi juga dari Ekuador, Yes. yaitu karena mereka punya teknologi yang diakui dunia mengenai di bidang minyak. Jadi dia punya teknologi ini namanya pompa bomba yang bisa memompa minyak dengan menurunkan cost production 80% sampai dengan 80%. Dia mau invest ke Indonesia, udah saya perkenalkan dengan satu perusahaan untuk jadi partnernya. Ya, tapi karena COVID ini jadi semua tertunda ya. Iya. Termasuk juga pengembangan perdagangan juga kayaknya semakin Iya. seru ya, tapi ya. Iya. Termasuk Jadi- Mayora, Indomie Iya. segala itu udah mulai, mereka mulai suka mie loh sekarang. Yang tadinya nggak makan mie. Jadi ini Bu, ini the last questions karena waktu kita nggak banyak. Jadi mungkin bisa nggak Ibu kasih sedikit message untuk para generasi muda terutama perempuan bagaimana supaya menjadi sukses seperti Ibu Dini? Oke. Agak panjang dikit lagi. Iya. Kurang ngomong sih ya. Jadi gini, pertama kali perempuan itu sebetulnya nggak usah takut untuk berperan sebagai apapun, ya. Sebagai diplomat itu kita banyak keuntungannya, ya. Ada 3, ya. Pertama, the natural superiority of woman. Perempuan itu sebetulnya
by nature, Ya. maaf ya, para bapak jangan marah ya, more spare than man. Karena dia bisa melahirkan, Yes. tapi dia bisa berkarir, dia bisa berperan ganda tanpa merusak salah satu. Karena fungsi otak perempuan juga berbeda. Jadi banyak ininya, lekuk-lekuknya, sehingga dia bisa melakukan 2 or 3 Multitasking. Ya. task at a time, multitasking. Nah, superioritasnya itu, kalau dia gunakan, dia akan gila. Makanya ada 2, karena by nature perempuan dipengaruhi oleh love, cinta. Cinta itu yang mengendalikan superiority-nya, sehingga dia rela menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak-anaknya tanpa meninggalkan karirnya. That is keuntungannya. Akibatnya apa? Akibatnya dia punya empathy yang sangat besar. Sehingga dalam dunia diplomasi kita perlu empathy untuk mengerti how to talk, how to communicate, how to berbicara dengan para counterpart Yes. kita. Kita perlu empathy. Kita punya itu. Yang ketiga, karena perempuan itu fashionable, bisa dandan. Kalau laki kan cuma jas sama dasinya macam-macam ya. Yeah. Kalau kita kan bisa bajunya dari A sampai Z, apalagi Indonesia kan. Colorful, belum Colorful, lagi aksesoris. sampai kadang-kadang bingung apalagi yang mesti dipakai ya. Tapi setiap kali tampil kita selalu beda, nggak pernah sama walaupun segitu banyak undangan ya. Ya. Itu yang menarik. Jadi saya punya Tips. adalah do the best of what you have. Ya, ya. 1% inspiration, 99% perspiration. Artinya, boleh punya ide yang banyak, tapi jangan wacana aja. 99% perspiration, harus kerja. You have to work, do it. Dan bisa. Jadi kalau kita berwacana, everybody can do that. It's 1% inspiration, but 99% perspiration. Do the best of what you have. You can succeed Yes. in anything what you want to do. Asal kita fokus dan percaya diri. Saya juga sempat membuat 3 Iya. buku. Ini Bukunya mungkin ya, yang tebal pertama sekali, kali Ibu. ya dari KBRI di seluruh dunia yang membuat kaleidoskop mengenai kegiatan saya yang isinya pictures dan sedikit narasi Betul. mengenai kegiatan saya selama 2016 sampai 2020. Ya, karena saya tahu kalau saya hanya bikin laporan kerja itu kan tertulis, jadi Yes. supaya orang bacanya juga enak ya dalam bentuk Ini pictures. sudah lebih kelihatan mudah. actionnya ya, Bu ya. Actionnya di sini ya. Wow. Juga ada buku di sini sedikit mengenai perjalanan diplomasi Mutiara Khatulistiwa. Karena apa? Karena Indonesia dan Ekuador itu di Khatulistiwa. Satu garis satu ya, Bu. Ya, jadi ini saya cerita mengenai my prinsip di dalam berdiplomasi dan contoh-contoh dari capaian yang diperoleh. Dan terakhir ini yang saya tulis di sini adalah satu ungkapan sajak ya, puisi dari masyarakat Indonesia ketika saya harus kembali. Wow. Dan ternyata mereka menganggap bahwa you are our mother. Yes. Kamu masih di sini. Jadi walaupun saya pulang, saya tetap dianggap sebagai ibunya masyarakat Iya, Indonesia. Karena memang hubungan saya dengan masyarakat sangat dekat. Saya kenal namanya satu-satu. Saya datangi tempat kerjanya walaupun di pelosok-pelosok untuk Iya. tahu bagaimana kehidupannya. Iya. Dan kita kerjasama sangat baik dan mereka membantu sangat kerjaan saya. Dan satu lagi adalah ini nih, Perlas La Linea Equinoccial Indonesia Ekuador, yaitu hampir seperti ini, tetapi dalam bahasa Spanyol untuk saya berikan kepada pejabat-pejabat di Ekuador. Kenapa depannya mutiara ya, Bu? Karena Mutiara Khatulistiwa. Oke. Jadi terima kasih. This is the last but not least, Ibu Dini. Terima kasih atas dukungan yang sudah berikan kepada World Women Festival segmen Listen, Learn, and Lead.